Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan syarat pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, wajib verbal data ya di database BKN. Nah, Bapak Ibu, tentunya apabila tidak lulus verifikasi dan validasi data ini, maka jelas Bapak Ibu honorer sulit diangkat menjadi ASN P3K. Informasi terkini dimuat oleh salah satu media nasional yaitu ayobandung.com dengan judul informasi bahwa verbal data tenaga honorer di database BKN hampir beres. Selangkah lagi diangkat P3K. Nah, terkait dengan informasi ini tentunya kita ingin tahu ya, kira-kira informasi yang sahnya mengenai verbal ini hampir beres dan satu langkah lagi diangkat menjadi ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, mari ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com memuat informasi terkini terkait dengan nasib honorer. Disampaikan bahwa tenaga honorer selangkah lagi diangkat jadi P3K karena verifikasi dan validasi atau verbal di database BKN hampir selesai. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K saat ini telah sampai pada tahap verbal data di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berdasarkan data yang ada, BKN saat ini sedang melakukan verbal terhadap 1.788.851 tenaga honorer non-ASN. Pelaksanaan verbal data tenaga honorer itu dilakukan melalui aplikasi di laman verif non-asn.bkn.go.id. Jadi itu lamannya Bapak Ibu ya. Mana tahu Bapak Ibu ingin mencari data honorer di database BKN, maka lihat saja di laman atau di aplikasi laman verif data non-asn.bkn.go.id. Verbal data tenaga honorer ini sendiri terdiri dari 6 kelompok kerja atau pokja Bapak Ibu. Ini sengaja dikelompokkan. Ini sudah ditetapkan oleh BKN. Jadi ke-6 pokja tersebut atau ke-6 kelompok kerja tersebut diantaranya honorarium, kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, berikutnya adalah usia, seterusnya adalah jabatan, seterusnya tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM. Ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini, Harmoyo Dwi Putranto, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan BPKP dalam melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. BPKP bertugas sebagai tim quality asuransi ya, sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1. Sedangkan BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai 6. Pada verbal ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak, kata Harmoyo selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau PLT Kepala BKN. Jadi verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan verbal pada satu kriteria sesuai dengan
kelompok kerja atau Pokja masing-masing, ujarnya menambahkan. Hingga pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB, BKN dan BPKP telah melakukan verbal tenaga honorer Pokja kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Jadi dari 6 kelompok kerja ini Bapak Ibu, masih 2 kriteria yang sudah mencapai 100%. Ingat Bapak Ibu ya, kriteria 3 sudah 100%. Kemudian kriteria 5 sudah 100%. Yang hampir mencapai 100% lagi yaitu kriteria 6 sudah mencapai 99,52%. Dan urutan berikutnya yaitu kriteria ya Pokja atau kelompok kerja kriteria 2 mencapai hampir 89,87%. Nah, tentunya Bapak Ibu ini adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang ada di database BKN. Nah, apa kira-kira tujuan dan maksud verifikasi ini Bapak Ibu supaya terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Maka suatu hal yang wajar kalau diverifikasi Bapak Ibu ya. Sehingga dengan lolos verifikasi dan validasi, benar informasi yang mengatakan bahwa tinggal satu langkah lagi honorer diangkat menjadi ASN dengan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Tentunya itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya di pasal 66. Selanjutnya, apabila sudah beres, data verbal masing-masing kriteria akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan pengangkatan P3K. Jadi pemutakhiran data tenaga honorer tersebut merupakan bagian dari tahapan pengadaan CSN 2024. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menetapkan 1,28 juta formasi pada tahun 2024 tahun ini. Pendaftaran CSN tahun 2024 akan dibuka setelah proses verbal rincian formasi selesai dilakukan. Ya, tapi itu proses Bapak Ibu ya, maka suatu hal yang wajar kalau ada himbauan untuk bersabar untuk menunggu proses verbal data honorer di database BKN. Proses verbal rincian formasi sebenarnya sudah diperpanjang hingga 30 April dari jadwal semula tanggal 15 sampai 29 Maret. Akan tetapi beberapa instansi masih belum selesai melakukan perincian usul karena mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, ya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan capaian target kelompok kerja verifikasi dan validasi data honorer di database BKN. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.